Oke, kembali lagi di channelnya Goji Isa. Udah lama nih gue nggak bikin video, akhirnya kangen ya. Kita bikin video jarak 1 meter nggak nih? Diukur dulu dong. Nggak apa-apa ya, kita udah cuci tangan, kita udah mandi semuanya. Kemarin tapi mandinya bukan hari ini. Ini kita udah bersih-bersih. Jadi insya Allah aman lah ya. Kita udah social distancing, kita juga udah jalanin. Dengan bukti gue nggak bikin video gitu. Aduh, udah lama ya gue nggak bikin video. Terakhir itu kapan tuh? Gue juga lupa makanya. Jadi timbullah nih semangat lagi gitu ya. Walaupun keadaan tidak boleh kemana-mana, yang penting kita harus tetap produktif gitu. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang traveling, lu pernah jalan atau trekking ke Gunung Lawu ya? Gunung Lawu, iya. Bener ya? Iya. Gunung Lawu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Lu kapan misalnya? Kurang lebih tahun berapa itu? Ini kayaknya seru nih, gue maduknya. Gunung Lawu itu Kayaknya. waktu itu tahun 2017. 2017. Bulan ya? Februari. Februari. Iya. Februari bukan masih hujan ya? Iya, kebetulan juga waktu kesana juga dapat hujan sih. Itu enggak berat trekking lu. Ya lumayan. Yang penting kan kita kan safety. Saat lu naik masih musim hujan ya. Masih. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah aman sih dengan Aman. peralatan yang memadai. Memadai ya. Yes. Berarti peralatan tempur lu lengkap juga? Lengkap waktu itu. Ih mantap. Gitu, jadi harus naik gunung harus safety. Safety yang Termasuk pertama itu. perlengkapannya Iya. juga harus lengkap. Namanya perlengkapan harus lengkap. Iya. Kalau nggak lengkap ya Bukan perlengkapan nih. Ya, benar. Nah, terus lu naik sama siapa nih? Waktu itu gue naik 10 orang 10 orang. sama teman kampus sih. Oh, teman Iya, kampus semua teman kampus ya? semua. Dari apa? Kampus lu di Serpong ya? Di Serpong. Terus setelah itu berapa hari itu lo? Gua di Gunung Lawu itu 2 malam. 2 malam? Iya, karena hujan juga sih. Jadi malam pertama nggak nyampe tujuan. Maksudnya di pertengahan itu hujan, kita diriin tenda jadi 2 malam gitu. Berlanjutnya 2 malam. Oh, dan malam pertama lo nge-campnya di mana? Malam pertama itu masih di jalur, di trek itu di pos 3. Ada Iya. berapa pos? 5 ya? Lawu Lawu 5 itu 5, posnya 5. Tapi setelah pos 5 itu nggak langsung puncak, ada tempat rest juga, pos bayangan. Pos bayangan, iya, tempat rest Iya, ya gitu tempat ya. rest. Setahu gua 5 lawu tuh. Iya, Lu di pos berapa yang pertama? Pos 3. Pos 3. Sih belum setengah perjalanan lah ya. Masih dihitung-hitung ya setengah. Pos 3 lu nge-camp di situ rame ya saat itu. Kebetulan waktu itu cuma rombongan gua doang kayaknya, soalnya di perjalanan itu nggak ketemu pendaki yang lagi turun sama pendaki yang lagi naik. Jadi emang bener-bener sepi waktu itu. Bulan Februari itu Lu emang gini deh, lu ngerasainnya apa sih kalau misalkan lu tuh nggak ketemu pendaki lain? Walaupun 10 orang ya, ini Iya. teman-teman lu semua gitu, tapi kan yang lu kenal gitu. Kalau misalkan lu nggak nemuin yang berangkat sama yang pulang, lu rasa lu biasa aja apa gimana sih? ya biasa aja sih menurut gua sih, soalnya Biasa aja. itu apa, teman-teman gua juga yang 10 orang itu udah termasuk rame. Iya sih. Iya, jadi ya nggak terlalu inilah, biasa aja. Enjoy ya? Enjoy. Malah lebih sunyi gitu bang. Kan kebanyakan kalau naik gunung kan banyak tuh pendaki yang lewat-lewat, itu kata gua terlalu rame aja gitu. Lu malah demen yang sunyi gitu Iya, ya? yang sunyi Jadi kayak gitu. lu bisa menikmati Betul. banget gitu. Nah. Oh gitu ya. Suasana di hutan. Iya benar-benar. Nah, lu naik malam keduanya lu di puncak. Malam keduanya itu ya nyampe puncak. Di puncak lu nge-campnya ya. Rame ya? Enggak, bukan di puncak. Bukan. Sebelum puncak itu kita ngirim camp lagi, terus kita paginya baru ke puncak. Oh, maksudnya di pos bayangan itu. Iya. Oh. Di pos setelah pos 5. Iya. Jadi kan udah deket tuh jaraknya dari setelah pos 5 ke puncak itu. Jadi camp hari kedua itu di setelah pos 5. sunrise. Sunrise waktu itu nggak dapet. Nggak dapetnya Karena cuaca ya. berkah. Tapi lu berusaha juga naik subuh ya, Iya, untuk berusaha ngejar untuk sunrise-nya ya. dapat bonusnya itu sunrise itu ya. Iya. Tapi setelah itu nyampe puncak, Nyampe hanya puncak. nggak dapet Iya, kabut sunrise semua. karena cuaca ya. Nah terus lu malam kedua nge-camp lagi, setelah itu Turun setelah sampai puncak, terus kita kembali ke tempat camp kita, terus itu prepare itu hari itu juga turun, sore waktu itu turunnya itu.
Oh, berarti lu lumayan lama di atas dong. Lumayan lama, iya. Iya. Hmm. Sore berarti lu nyampe bawah malam banget dong. Sampai bawah tengah malam. Tengah, iyalah ya. Iyalah tengah malam kalau turunnya sore sih. Bener, tengah malam waktu itu. Kemarin lu cerita ada hal aneh tuh. Oh iya, Gimana? sempat ini juga sih dibilang bingung ya, emang bingung, tapi tersesat ya alhamdulillah nggak tersesat. Kalau tersesat ya Lu tersesat di laut gitu. ya bingung lah. Jadi gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan hari kedua itu kan kita summit tuh ke puncak. Nyampe puncak itu sekitar siang, setelah sebelum waktu zuhur lah, Ya. jam setengah 12-an kalau nggak salah waktu itu nyampe puncak. Biasa kalau nyampe puncak kan udah kan foto-foto. Iya. Waktu itu 10 rombongan itu ada beberapa teman yang sempat turun duluan. Jadi 7 orang itu turun duluan, sisa 3 orang. Emang apa dia pada turun duluan tuh? Ya karena biar ini aja nggak menghabiskan terlalu waktu lama di puncak ya. Jadi yang 3 orang itu termasuk gua bang, yang di atas yang sisa terakhir. Ya itu bingung pas turunnya. Tuh emang lu bingung kenapa maksudnya nih? Iya, jadi pas rombongan gue yang 3 orang sisa itu nyusul teman gue yang 7 orang itu yang udah turun. Jadi ketemuan di pos sebelum puncak itu ada warung bang. Jadi yang 7 orang itu nunggu di warung. Oke. Ya. Jadi pas turun itu kan namanya gunung kan nggak cuma satu jalur ya, bercabang. Iya. Jadi bingungnya itu pas turunnya itu sempat bingung karena banyak bercabang. Iya. Terus lu nggak ingat gitu jalan lu yang mana? Sempat nggak ingat, soalnya kan patokannya itu kan di situ ada warung ya, pos sebelum puncak itu. Dari atas itu warung ada di sebelah kiri. Ya, jadi pas gua turun lewat jalur, nggak tahu jalur yang gua naikin apa bukan, yang tadi yang gua naikin itu sempat warung itu ada di sebelah kanan. Harusnya warung lu di sebelah kiri. Adanya, iya, patokannya warung. Soalnya itu ngelihat dari atas, lah kok warung ada di sebelah kiri. Ya, jadi sempat bingung kan tuh. Gue pengen mencoba 3 orang itu sama teman-teman gue itu ingin mencoba diterusin, tapi udah ngelihat warung beda letaknya itu kan. Jadi nggak terlalu ngambil resiko kan. Jadi kembali lagi ke atas. Kembali lagi. Iya, ke puncak lagi. Nah, terus yang kedua kali masih sama seperti itu. Masih sama, tapi lu ngapain lewat jalan itu lagi? Lu jalan itu lagi? Iya, ngapain lewat situ lagi? Kan lu tahu itu nyasar. Ya tapi emang lu yakin gitu? Iya yakin. Soalnya kan kalau dari atas itu kan namanya emang jalur kan banyak ya bercabangnya. Iya. Tapi gue yakin emang gue kan sempat diskusi sama teman-teman gue bertiga itu. Ini jalurnya yang benar bukan yang tadi ya? Iya benar. Tapi alhasil juga warung tetap ada di sebelah kanan. Berarti jalan lu tadi nyasar pertama? Iya, yang pertama. Tuh sempat bingung juga lagi. 2 kali itu ya? Lu balik lagi ke atas? Balik lagi ke atas. Ngapain ya? Tuh, udah inilah ya, udah bismillah aja, udah doa-doa lah. Mudah-mudahan emang doa apa yang lu baca kalau lagi gitu? Enggak, gue pengen tahu aja. Kalau lagi situasi kayak gitu, doa apa yang lu baca? Ya doa-doa seperti biasa. Langsung lu tuluin nge-TPA langsung ya. Langsung betul lagi bacaan inilah ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak Al-Fatihah, macam-macam lah. Karena lu bisanya Al-Fatihah doang. Iya, terus ya, bismillah lah, kita juga kan minta petunjuk sama Allah ya. Kalau udah gitu ingat Allah ya. Kedua kali terus lu naik lagi? Iya, naik lagi dari puncak. Setelah itu? Ternyata benar. Emang yang gua lalui 2 kali itu emang bukan jalurnya turun. Iya. Jadi di sebelahnya itu ada jalur lagi. Nah, itu yang gua coba. Yang benar, ketiga yang tahunya iya. Jadi nyasar 2 kali ya. Padahal berapa ratus meter tuh kalau turun juga? 1 kilo, 2 kilo palingan ya? Kurang sih. Soalnya ya, patokannya kalau naik itu dari pos terakhir itu warung itu ke puncak itu setengah jam. Kan kalau turun berarti 15 menit lah. Iya. Tapi namanya
situasi berkabut kan, sering nggak kelihatan kan jalurnya itu. Jadi Di gunung memang situasi gunung, hutan, kadang kita ngebuat jalan sendiri gitu kan ya. Iya. Terus kalau emang udah ada jalan belum tentu juga benar ini jalannya betul. gitu, namanya di gunung itu kan banyak jalur. Kecuali ada jalan gunung yang sekarang udah dibikin, maksudnya dibikin trekkingnya treknya gitu, udah enak tuh kalau kayak Iya. gitu. Nah ini kan udah di atas di puncak gitu, Mm-mm. lu mau turun bingung lagi. Pas berangkat sama Beda. pulang karena beda. Pas berangkat karena lu situasinya juga gelap kan, Iya, berkabut gitu. Apa pas turun lalu mau lewat yang mana gitu ya. Kayak gitu apa ya? Bikin lu kapok gak sih naik gunung? Enggak sih, Enggak ya? kayak gimana ya, sebagai teguran kali ya. Teguran kenapa? Emang lu ngapain? Ya enggak, Lu maksudnya ngecingin tenda orang ya? enggak, Oh, maksudnya emang aturan kan nggak boleh tinggal-tinggalan kayak gitu kan. Mm-mm. Apapun memang harus solid. Harus solid, harus bareng terus. Harus ya. ngetim lah. Mm. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau misalkan lu tinggal-tinggalan tapi kan lu udah jelas ya. Bahwasannya yang 7 orang emang mau lebih cepat Iya. atau gimana? Sengaja atau gimana sih? Soalnya itu yang 3 orang itu termasuk gue itu, gue nungguin teman gue juga, teman gue kasihkan foto kayaknya sih. Oke. Jadi yang 7 orang itu pikirannya udah gue turun aja dulu, ntar tunggu di pos sebelum puncak, tunggu di situ aja. Takutnya terlalu lama kan nungguin yang 1 orang itu gitu. Lu bisa nggak bilang kalau yang 1 orang itu lebih egois daripada yang lain? Karena nungguin dia foto lo kalau menurut lu. Iya. Ya itu termasuknya sih. Itu. Iya. Tuh, temannya Tio, lu egois tau gak? Nggak boleh egois. Naik tuh bersepuluh, kalau udah saatnya turun gitu. Temen lu yang bilang ini, namanya siapa? Oh, namanya adalah. Jangan begitu. Jadi emang gitu sih hilafnya pendaki itu, pas nyampe puncak itu emang iya, terlampau terlalu menikmati. menikmati betul. Terlampau menikmati. Nah, itu lu ketemu di warung ya? Di sama warung temen-temen lu ya. ya? Udah tuh, turun setelah itu. Ya enggak, itu istirahat dulu sebentar. Oh, istirahat. Soalnya itu warung juga warung viral bang sebutannya buat Warung pendaki viral? itu ya. Kenapa warung, tuh? Warung tertinggi di Indonesia. Oh iya, benar. Karena ada Iya, warung di atas di Gunung atas Lawu Gunung ya. Lawu. Iya, benar. Iya. Emang sekarang warung ada di mana-mana. Maksudnya warung di gunung manapun kan Iya. udah ada. Cuman emang itu tinggi banget tuh, itu dikit lagi puncak iya. tuh. Udah tembus 3.000 meter di atas permukaan laut. Udah tembus Iya. 3.000 ya. Hmm. Si ibunya pulang, yang jaga ibu-ibu bapak-bapak. Si yang jaga sih ibu sama anaknya, anak-anaknya. Ibu sama anaknya. Ibunya namanya Mbok Iem, pasti tahu lah, pada tahu lah. Warung Mbok Iem. Pendaki, Oke. para pendaki tahu nggak warung Mbok Iem? Di Menu Gunung Lawu? handalanya tahu bang? Apa? Sego pecel telur ceplok. Ada sego pecel Iya, ya? ada itu Di favoritnya atas, emang. ada sego pecel. Mantap dah. Itu bukan beli, gue rasanya sayurannya metik. Metik, Di gunung. iya, di gunung. Tapi dari bawah lah, nggak di Oh, dari sekitar bawah. situ lah. Dia turun nggak sih, Yo? Kemarin sempat ngobrol sama si Mbok Iem itu, Hmm. katanya dia turun, tapi di hari-hari besar kayak hari Idul Fitri. Jadi kan silaturahmi ke bawah sama keluarga-keluarga yang di bawah. Iya, Tapi iya. setiap harinya emang dia Tidur di situ ya, Yang sama anaknya. Iya. Yang turun itu kadang anaknya yang suka belanja-belanja di bawah gitu. Jauh tuh. Ya. Jadi pariwisata dapat meningkatkan ekonomi itu benar ya? Benar, iya. Di atas gunung aja bisa jualan gitu, gila. Juga membantu buat pendaki juga kan Pendaki ya. juga yang membantu, memfasilitasi. Memfasilitasi, Gitu. betul. Luar biasa pariwisata nih ya. Jadi jangan salah kalau ngambil jurusan pariwisata ya. Promo terus. Nah terus lu udah makan situ, terus ternyata ibunya juga nggak pulang gitu Iya. kan ya. Dapat cerita baru lagi gitu ya di Betul. Gunung Lawu. Terus saya itu turun lancar-lancar aja. Turun ke area camp kita. Udah biasa nyampe area camp biasa, bersih-bersih. Terus packing tenda dilipat. Terus hari itu juga turun kita. Sore itu udah setelah asar kalau nggak salah. Setelah asar itu kita turun dari pos camp kita. Nyampe base camp itu tengah malam. Nah, itu di perjalanan juga sempat ini juga ada kendala juga. Apa? Jadi kan
emang lagi musim hujannya itu ya, Hujan, Februari ya. itu ya. Kita sepanjang trek turun itu kita kena hujan. Hujanan tuh. Kehujanan. Tapi bawa ini jas hujan. Bawa jas hujan, bawa mantel ya. Ya. Enak dong kalau bawa jas hujan, maksudnya cuman jalannya berat. Jalannya berat. Terus Ada hal apa emang? ditambah lagi ada ini Bang, apa namanya? Si cacing, cacing kan? Iya. Cacing itu di sana pada keluar Bang. Di trek itu. Maksudnya lu lagi jalan-jalan gitu, Iya. lagi jalan turun. Iya, di pas treknya. Jadi kan trek kan buat trek pendaki itu kan kayak jalan setapak gitu ya. Iya. Iya, kalau gede jalan mobil. Nah, si cacing itu pada keluar Bang di trek itu. Jadi kita itu jalan itu berasa di atas cacing itu, ngeliat cacing itu banyak banget. Maksudnya di tengah-tengah Di gitu. tengah-tengah. Jadi kita turun juga itu kita kayak apa namanya? ngengkang gitu biar Iya, menghindari iya, si iya. cacing itu. Kan Iya. kasihan kan kalau diinjek. Oh kan. kasihan apa geli. Banyak tuh Banyak banget itu sepanjang jalan. Itu nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu ya. Apa karena hujan apa Enggak tahu gua. teguran lagi. Kayaknya teguran lagi deh lu. Kedua kalinya nih. Ih. Tapi positif aja sih, itu emang hujan karena hujan kan Iya, ya, iya, jadi pada iya. keluar. Nah, kalau cacing-cacing keluar gitu tuh kalau misalkan menjadi teguran lagi lu langsung inget TPA lagi. Ingetnya ngaji mulu ya kalau udah teguran gitu di gunung ya. Enggak lah Bang. Nggak, gue yakin yo. Mana ya? Sebandel-bandelnya orang kalau ditegur di alam, itulah ingat Tuhannya loh. Iya. Ingat Tuhannya. Auto ya. Auto ingat masih. Karena emang dia berserah diri kepada siapa Iya, lagi benar. gitu. Iya. Hmm. Menarik juga perjalanan lo ya. Menarik. Alhamdulillah nyampe base camp dengan selamat lah, lengkap, Iya. selamat. Nah, ada kalau memang itu adalah apa namanya? Teguran menurut lu gitu ya. Yang tadi lu nyasar 2 kali gitu. Berarti lu harusnya punya pesan dong buat yang nonton. Buat yang mendaki harusnya lu punya Iya. pesan dong. Apa pesannya? Ya pesennya ya kita mendaki dari bawah itu apa emang nggak sendiri, satu sama lain gitu rombongan. Terus kalau turun itu juga harus rame-rame, jangan tinggal-tinggalan. Terus jaga tata krama di gunung, kan beda kan di gunung sama di apa Rumah di sendiri. rumah ya. Jadi emang harus jaga-jaga perilaku lah, Iya. Harus solid ya. harus solid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun yang nonton video ini. Dan ingat pesannya Tio adalah tetap solid sama tim yang naik bareng gitu, ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Terima kasih dulu nih gue. Nah, terima kasih tuh nggak boleh nggak bisa. Terima gaji kapan? Terima gaji. Lo corona bos, nggak ada yang ngegaji bos. Oke kalau gitu jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.